Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Davo Valentino, dengan NPM 211302540. Yang kedua ada Armiza Adele Pratiwi, 211302539. Yang ketiga ada Charles Safira Artika, 21530250001. Lalu ada Novel Rafasya, 21530250002. Dan yang terakhir ada Rizky Mai Pratama, 21530250003. Pada mata kuliah Internet of Things ini, kami akan menguraikan materi yang sudah kami observasi tentang mesin pencetak nomor antrian. Untuk materi pendahuluan akan dibacakan oleh Rizky Mai Pratama. Kepada Rizky Mai Pratama dipersilakan. Baik, moderator, saya akan membacakan pendahuluan. Internet of Things atau IoT adalah konsep yang revolusioner dalam teknologi yang telah mengubah cara berbagai perangkat dan sistem terhubung dan terkomunikasi satu sama lain melalui suatu internet. Salah satu bidang yang mendapat manfaat besar dari perkembangan IoT adalah sistem mesin cetak nomor antrian. Mesin cetak nomor antrian adalah perangkat yang biasanya digunakan di berbagai tempat seperti bank, pusat pelayanan, klinik, atau tempat-tempat yang melayani antrian pelanggan. Fungsi adalah untuk menghasilkan nomor antrian yang akan memandu pelanggan atau pengunjung dalam mengantri dan mendapatkan layanan. Nah, di dekanat FKIP inilah telah menggunakan IoT yang itu salah satu dalam mesin cetak antrian. Dalam laporan yang kami uraikan hasil observasi lapangan yang kami lakukan di dekanat FKIP Unila untuk memahami bagaimana teknologi IoT diintegrasi ke dalam proses cetak nomor antrian. Moderator, slide selanjutnya. Oke, kemudian ada latar belakang. Latar belakangnya dalam era digital yang semakin berkembang nih, Internet of Things atau IoT telah menjadi salah satu konsep teknologi yang paling penting. IoT mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet yang memungkinkan perangkat ini dapat saling berkomunikasi dan berbagi data secara otomatis. Salah satu bidang yang dapat mengambil manfaat besar dari IoT adalah mesin cetak nomor antrian. Mesin cetak nomor antrian adalah perangkat yang digunakan di berbagai tempat seperti rumah sakit, pusat layanan pelanggan, kantor pemerintah, atau tempat-tempat lain yang memiliki antrian. Mesin ini digunakan untuk memberikan nomor antrian kepada pengunjung atau pelanggan dan memungkinkan mereka untuk menunggu dengan lebih nyaman dan terorganisir. Nah, pada observasi lapangan yang kami lakukan, perhatian khusus pengamatan kelompok kami yaitu penerapan teknologi IoT dalam sistem cetak nomor antrian. Cetak nomor antrian adalah salah satu kontrak dari manfaat teknologi IoT. Kemudian slide selanjutnya, moderator. Nah, di slide selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya ada evaluasi efisien layanan, evaluasi keandalan teknologi, identifikasi masalah dan peningkatan. Nah, evaluasi efisien layanan merupakan melalui observasi tujuan utama mungkin adalah mengevaluasi sejauh mana mesin pencetak nomor antrian telah
meningkatkan efisien layanan di dekanat FKIP Unila. Kemudian ada evaluasi andalan teknologi. Di sini observasi juga dapat bertujuan untuk menilai sejauh mana mesin pencetak nomor antrian dan sistem IoT yang terhubung dapat diandalkan dalam memberikan layanan yang konsisten dan tanpa gangguan. Kemudian ada identifikasi masalah dan peningkatan. Tujuan mungkin adalah mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin timbul selama penggunaan mesin percetak nomor antrian dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan. Baiklah, dari itu saya makasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky Maya Pratama atas uraian materinya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Armiza Adelia Pratiwi. Untuk Armiza Adelia Pratiwi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu untuk perencanaan awal. Pada tanggal 20 September 2023, kami kelompok 8 berdiskusi terkait tempat, waktu, dan kunjungan alat yang akan diobservasi dan pembagian tugas. Nah, berikut ini merupakan lampiran diskusi dari kelompok 8 yang dilakukan melalui video call WhatsApp. Untuk hasil diskusinya sendiri, yang pertama yaitu tempatnya kami putuskan di Dekanat FKIP Unila, lalu waktu kunjungannya pada tanggal 20 September 2023. Lalu yang ketiga, alat yang akan diobservasi yaitu mesin cetak kartu antrian di Dekanat FKIP Unila. Untuk pembagian tugasnya merata. Next slide. Nah, keesokan harinya pada tanggal 21 September 2023, kami melakukan pengamatan langsung. Untuk mengoptimalkan proses observasi kami mengamati mesin cetak tiket di Dekanat FKIP Unila secara langsung. Lalu observasi yang ingin kami lakukan yaitu proses kerja mesin cetak tiket antrian dan bagaimana mesin tersebut digunakan oleh server. Next slide. Setelah kami mengobservasi bagaimana cara kerjanya, melihat mesinnya, lalu kami melakukan wawancara. Narasumbernya yaitu Pak Amrullah, Eskom MPD. Untuk pertanyaan yang diajukan, yaitu yang pertama, frekuensi penggunaan mesin cetak nomor antrian di Dekanat FKIP Unila. Lalu yang kedua, pelayanan mesin cetak nomor antrian di Dekanat FKIP Unila. Yang ketiga, kerusakan dan masalah yang sedang terjadi pada mesin nomor antrian di Dekanat FKIP Unila. Lalu yang keempat, cara perbaikan yang akan dilakukan. Yang kelima, tujuan utama menggunakan mesin cetak nomor antrian di Dekanat FKIP Unila. Yang keenam, cara kerja dari mesin cetak nomor antrian di Dekanat FKIP Unila. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan dari mesin cetak nomor antrian di Dekanat FKIP Unila. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Armiza atas pemaparan materinya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Charles Indra Advika. Kepada Charles Indra Advika dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Berikutnya yaitu hasil observasi. Yang pertama terdapat frekuensi penggunaan mesin nomor antrian di Dekanat FKIP Unila baru digunakan selama 1 bulan dan sedang mengalami trouble. Pada saat klien mengambil nomor antrian, klien mendapatkan nomor antrian A001, tetapi pada monitor nomor antrian telah mencapai A005. Ini dikarenakan terlalu banyak antrian pada sistem dan sistem hanya terhubung dengan satu komputer saja, sehingga belum dapat kami simpulkan frekuensi penggunaannya. Lalu yang kedua, waktu pelayanan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencetak satu tiket bisa dibilang belum optimal dikarenakan menggunakan sistem host-to-host yang hanya memanfaatkan Wi-Fi sebagai jaringan dan peletakan mesin yang cukup berjarak dengan sistem sehingga terdapat loading pada saat mencetak antrian. Lalu yang ketiga, kerusakan dan masalah.
Permasalahan yang terjadi sekarang pada mesin nomor antrian yaitu sistem dari mesin menggunakan sistem host to host yang hanya memanfaatkan WiFi sebagai jaringan, lalu pengaruh jarak antar sistem dan mesin juga menjadi permasalahan, sehingga gambar yang terdapat di mesin seringkali tidak terlihat jelas dan trouble pada saat klien mengambil nomor antrian pada saat sistem dan hanya terhubung dengan satu komputer saja. Lalu yang keempat, rekomendasi perbaikan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa perbaikan yang dapat dilakukan, yakni yang pertama, menambah sambungan sistem dengan lebih dari satu komputer. Lalu karena jenis antrian yang dimiliki terdapat 3 pilihan, maka dapat disambungkan dengan 3 komputer untuk mengatur antrian agar lebih mudah dan tertata. Yang kedua, menggunakan kabel untuk sambungan ke sistem agar tidak bergantung pada jaringan dan pencetakan kartu tiket akan lebih cepat dan efisien. Lalu terdapat analisis data. Jadi pada analisis data terdapat tujuan utama dan tujuan spesifik. Tujuan utama yaitu untuk mengoptimalkan pengolahan dan penggunaan mesin cetak kartu antrian melalui penerapan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efisien, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna termasuk mahasiswa dan staf administrasi. Lalu yang kedua terdapat tujuan spesifik. Yang pertama untuk mengurangi waktu tunggu. Lalu yang kedua pemantauan real time. Yang ketiga meningkatkan ketersediaan mesin. Yang keempat penggunaan sumber daya yang efisien. Yang kelima keamanan data dan yang keenam peningkatan pengalaman pengguna. Lalu peningkatan pelaporan dan analisis, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas staf. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Chelsea atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Novel Raffasya. Untuk Novel Raffasya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada pemilihan layanan. Langkah pertama adalah ketika klien datang, mereka memilih jenis layanan atau loket yang ingin mereka tuju. Yang kedua itu ada pengambilan nomor. Setelah memilih layanan, klien akan menekan tombol atau memilih opsi yang sesuai dengan nomor antrian. Dan mesin akan mengeluarkan nomor antrian yang sesuai dengan loket atau layanan yang dipilih. Yang ketiga itu ada pemberian nomor. Klien akan menerima kertas dengan nomor antrian yang mereka ambil dari mesin. Nomor ini akan menunjukkan posisi mereka dalam antrian. Yang keempat itu ada tampilan nomor. Di loket terdapat tampilan elektronik besar yang menampilkan nomor antrian yang sedang dilayani saat ini dan nomor antrian berikutnya. Yang kelima itu ada panggilan nomor. Petugas layanan atau operator akan memanggil nomor antrian yang sedang dilayani melalui pengeras suara atau sistem pengumuman lainnya. Yang keenam itu ada pemantauan antrian. Mesin nomor antrian juga memiliki sistem pemantauan yang dapat digunakan oleh petugas atau manajemen. Yang terakhir itu ada riset nomor. Setelah seorang pengunjung selesai dilayani, nomor antrian yang mereka gunakan akan direset atau dihapus dari tampilan elektronik. Next slide. Baik, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu
membantu mengoptimalkan waktu dan mengurangi waktu tunggu yang lama. Yang kedua itu dengan nomor antrian yang jelas dan tampilan elektronik yang menampilkan nomor yang dilayani, klien tidak bingung kapan giliran mereka akan tiba. Yang ketiga, pemantauan antrian. Pemantauan antrian. Data yang dikumpulkan oleh mesin antrian. Manajemen dapat mengelola kapasitas yang sumber daya lebih baik. Yang keempat, dengan memanggil nomor antrian secara berurutan, mesin antrian dapat menghindari potensi konflik antar pelanggan atau pengunjung yang ingin dilayani terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu ada mesin antrian juga. Dapat meningkatkan keamanan dan privasi pelanggan dengan mengurangi kemungkinan pencatatan atau pemberian nomor antrian secara manual yang diterapkan kesalahan atau manipulasi. Dan yang selanjutnya ada kekurangan. Permasalahan yang terjadi sekarang pada mesin nomor antrian yaitu sistem dari mesin menggunakan sistem host to host yang hanya memanfaatkan Wi-Fi sebagai jaringan. Pengaruh jarak antar sistem dan mesin juga menjadi permasalahan, sehingga gambar yang terdapat di mesin seringkali tidak terlihat jelas. Dan trouble pada saat klien mengambil nomor antrian, mendapatkan nomor antrian 001, tetapi pada monitor nomor antrian telah mencapai nomor antrian A005. Ini dikarenakan terlalu banyak antrian pada sistem dan sistem hanya berhubung dengan satu komputer saja. Baik, terima kasih moderator. Kembalikan ke moderator. Terima kasih Novel atas pemaparan materinya. Terima kasih juga atas kerjasamanya rekan-rekan semua dari awal observasi lapangan hingga saat ini. Sebelum menutup presentasi ini, saya mewakili kelompok 8 akan memaparkan kesimpulan hasil observasi. Kesimpulan yang kami dapat adalah mesin nomor antrian di dekanat FKIP Unila baru terpasang sekitar 1 bulan yang lalu, yang digunakan untuk mengatur dan mengelola antrian klien di loket A sampai dengan C. Cara kerja mesin nomor antrian ini melibatkan pemilihan layanan, pengambilan nomor, pemberian nomor, tampilan nomor, panggilan nomor, pemantauan antrian, dan juga reset nomor. Kelebihan mesin nomor antrian termasuk mengoptimalkan waktu dan mengurangi waktu tunggu, menghindari potensi konflik antara pelanggan, meningkatkan keamanan dan privasi pelanggan, serta memungkinkan manajemen untuk mengelola kapasitas dan sumber daya dengan lebih baik. Permasalahan yang terjadi saat ini meliputi penggunaan sistem host to host dengan sinyal Wi-Fi yang tidak stabil, gambar yang tidak terlihat jelas di mesin, dan masalah pengambilan nomor antrian yang tidak sinkron dengan tampilan di monitor. Pada tanggal 29 September 2023, mesin nomor antrian masih mengalami kendala teknis dan belum ada informasi lebih lanjut terkait perbaikan mesin atau mesin monitor. Secara keseluruhan, mesin nomor antrian memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan, tetapi masih menghadapi beberapa kendala teknis yang perlu diatasi untuk optimalnya penggunaan mesin ini di dekanat FKIP Unila. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.